Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mulia, jaksa penuntut umum Jaksa Negeri Jakarta Barat yang saya hormati, penasihat hukum yang saya banggakan, hadirin sidang yang terhormat, perkenanlah saya Situs Immanuel alias Steve ingin diberikan kesempatan menyatakan pembelaan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum Negeri Jakarta Barat karena banyak sekali hal yang tidak benar dan mendasar dalam dakwaan dan tuntutan tersebut. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur, puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dengan kuasanya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum saya memaparkan pembelaan saya, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim, khususnya kepada Ketua Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya proses persidangan ini. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan ini, sehingga dapat diberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Dalam menghadapi kasus ini, saya sangat memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa sebagai seorang ayah. Memiliki anak satu yang sudah beranjak dewasa dan mungkin akan putus sekolah untuk mendapatkan keadilan berdasarkan fakta dan hak nurani dari majelis hakim dan dalam perkara Apo yang saya muliakan, dan berkat dukungan yang maksimal dari penasihat hukum dan harapan akan mendapat keadilan dalam persidangan ini, dan majelis hakim yang mulia akan berbentuk hati nurani sisi kemanusiaannya sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya serta yang terbaik. Dalam upaya saya untuk merehabilitasi diri sendiri, saya mengikuti berbagai macam pelatihan kesadaran diri, program-program pengembangan diri, dan mengajari diri sendiri mengenai narkoba dan dampak-dampaknya. Sebagai anak muda, saya pernah beberapa tahun bekerja sama orang tua saya di pusat rehabilitasi narkoba yang bernama Permadi Siwi yang kemudian menjadi BNN. Di kesempatan inilah saya dapat menyaksikan efek narkoba terhadap para pecandu, dan saya pernah berjanji tidak akan seperti mereka. Namun ketika saya kabur dari rumah, saya memberontak dan punya keinginan untuk melakukan yang bertentangan dengan semua yang telah saya pelajari. Karena saya orang yang tidak pernah iseng dalam melakukan apapun. Ketika saya mencoba narkoba, saya juga membaca banyak hal mengenainya. Dalam proses ini saya juga menemukan ada satu negara yang telah mendikriminalisasi semua narkoba, dari kanabis sampai kokain, yaitu Portugal. Dan saya saat mempelajari kebijakan dan praktek di lapangan, saya menyadari bahwa hampir semua hal yang kita pikir kita tahu mengenai kecanduan itu salah. Dan kalau kita mulai menyerap bukti-bukti baru mengenai kecanduan, saya kira kita akan perlu mengubah jauh lebih banyak dari sekedar kebijakan narkoba kita. Contoh paling sederhana yang dapat saya berikan adalah, bayangkan jika Anda selama 20 hari menggunakan heroin 3 kali sehari, apa yang akan terjadi? Kita pikir karena ada sifat kimiawi dalam heroin, kalau Anda konsumsi selama beberapa waktu, tubuh Anda akan tergantung pada sifat kimiawi tersebut. Maka Anda akan mulai secara fisik ketergantungan, dan di akhir dari 20 hari itu Anda akan jadi pecandu heroin. Benar. Pengertian umum seperti itu. Awalnya saya juga percaya ini. Akan tetapi kalau Anda diberi resep dokter untuk jangka waktu yang sama, 20 hari, dikarenakan sebuah operasi misalnya, contohnya diamorfin, yang notabene adalah heroin murni dibandingkan versi campuran yang dijual di jalanan, apa yang akan terjadi? Tubuh Anda seharusnya menjadi kecanduan karena senyawa kimia, dan Anda jadi pecandu. Disepakati dulu. Siapa mau duluan boleh? Yang mulia, dan terlalu duduk sini. Mana sebentar dulu. PH
kita tidak melarang karena sesuai hukum acara di ruang sidang itu sebenarnya tidak boleh makan, tapi tolong gelas minumannya disingkirkan. Ya ini ruang sidang. Saya tetap aja kasih tahu dengan mereka harus melibur dan sebagainya. Bagaimana Pak ya? Yang mulia, dalam hal ini kami ada 3 prioritas, satu pribadi terdakwa dan kami masing-masing kan surat kuasa. Hari ini adalah kita membuat pembelaan. Jadi pembelaan kita buat 2. Nota pembelaan dari kuasa hukum dan nota pembelaan pribadi. Kuasa hukum menjelaskan semua hal-hal yang sifatnya ada dalam dakwaan dan tuntutan kami bantah. Seperti apa? 1, bahwa membawa barang dari Belanda. Di situ dibantahkan justru Steve dijemput oleh saksi Gladwin Lukman. Bukan diikuti, bukan naik taksi Bluebird. Artinya apa? Sesuai fakta persidangan, Steve dijemput oleh saksi dan memakai Toyota Innova warna hitam, bukan naik taksi. Dari situ sudah salah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kemudian dikatakan Steve sebagai pengedar. Bagaimana sebagai pengedar? Semua saksi mengatakan, termasuk saksi penangkap dari kepolisian, 3 brigadir mengatakan bahwa Steve adalah pengguna dan tidak disebutkan bahwa barang tersebut dibawa dari Belanda. Itu kesaksian dan itu adalah fakta hukum. Baik Curaijan ataupun Denny ataupun Darisman Sunana mengatakan tidak ditemukan indikasi bahwa barang tersebut dibawa dari Belanda. Artinya barang tersebut bukan dibawa dari Belanda. Mungkin sudah ada di Indonesia. Nah, kita nanti buktikan lagi. Kemudian yang paling betul adalah sesuai dengan fakta persidangan, baik ahli ketergantungan obat, ahli pidana, Andi Soraya, Richard Klapor, Gladwin Lukman, dinyatakan bahwa Steve adalah pengguna. Karena apa? Tidak ada bukti-bukti transaksi jual, transaksi beli terhadap narkotika jenis kokain tersebut. Walaupun polisi sudah memegang rekening dan semua, mereka sudah memeriksa semua itu dan tidak ada yang dimasukin ke BAP. Artinya, betul. Dari handphone tidak ada elektronik, tidak kedapatan satu pun transaksi beli atau jual. Dari rekening bank BCA tidak kedapatan satu transaksi, dan kalau ada pasti akan dimasukin ke BAP. Artinya jaksa penuntut umum dan penyidik itu tidak yakin dan sudah memastikan bahwa transaksi yang ada itu bukan transaksi jual beli narkotika, itu hanya transaksi biasa. Steve juga kan boleh transfer ke adiknya, ke saudara. Mengedepankan keadilan dan mengedepankan pertimbangan dari pledoi yang sudah kita susun semuanya. Dengan mempertimbangkan banyak pledoi, berarti majelis akan memutuskan agar terdakwa bisa segera menjalani rehabilitasi. Itu yang paling penting. Silakan. Untuk kondisi Steve seperti apa? Steve 13 tahun gimana Steve? Steve adalah korban. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.